Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai anak-anak. Hari ini kita belajar tematik lagi ya sama Bu Ani. Sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Anak-anak, di belakang Bu Ani ada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, di dalamnya terdapat 5 lambang ya. Ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Pancasila ini sering kita pelajari ya anak-anak, agar anak-anak bisa memahami perilaku yang baik. Pancasila itu adalah pedoman hidup bangsa. Nah, sekarang kita akan mempelajari sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga di rumah. Sila ke-1 mengajarkan kita untuk selalu ingat kepada Tuhan atau Allah kita ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kegiatan di rumah yang sesuai dengan sila pertama adalah selalu berkata jujur. Yang kedua, beribadah sesuai agamanya. Nah, beribadah itu bisa sholat, bisa mengaji, dan lain-lain. Yang ketiga, selalu bersyukur dengan mengucapkan kata Alhamdulillah apabila anak-anak merasa senang. Nah, contohnya masih banyak ya. Next, sila kedua mengajarkan kita untuk dapat berhubungan baik dengan sesama manusia. Contoh sila kedua di rumah adalah ke-1, peduli kepada saudara. Contohnya, peduli kepada ayah dan ibu atau adik. Yang kedua, saling menyayangi. Yang ketiga, bisa saling tolong-menolong atau saling membantu. Dan masih banyak lagi ya contoh yang lainnya. Sila ketiga mengajarkan kita untuk menjaga persatuan agar tercipta hidup rukun. Pengamalan sila ketiga di rumah adalah yang ke-1, bermain bersama kakak atau adik dengan rukun. Yang kedua, bekerja sama bersama keluarga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan masih banyak lagi ya contohnya. Nah, setelah ini anak-anak harus hafal ya pengamalan Pancasila yang sesuai dengan silanya masing-masing. Minggu kemarin anak-anak sudah melaksanakan pratema dan anak-anak juga mengumpulkan tugas puisinya. Nah, Bu Ani sudah lihat ketika anak-anak membacakan puisi, ada yang cara pembacaannya tepat dan ada juga yang masih bingung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang puisi. Puisi itu adalah kumpulan kata-kata yang indah. Nah, sebelum anak-anak membacakan puisi, anak-anak harus paham dulu isi puisinya. Tentunya harus dibaca dulu dengan cermat. Anak juga perlu memahami kata-kata yang ada di puisi. Nah, apabila ada kata yang sulit dimengerti, anak-anak boleh lihat KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan juga boleh bertanya kepada orang tua, guru, saudara, ataupun kakak. Puisi itu berbeda dengan cerita pendek, novel, dan juga dongeng. Cara membacanya pun berbeda. Nah, kalau membaca puisi itu harus percaya diri, tidak boleh malu-malu. Ada juga hal yang harus diperhatikan ketika membaca puisi, yaitu anak-anak harus memperhatikan artikulasinya. Artikulasi itu adalah kejelasan pengucapan. Sebaiknya saat membacakan puisi, setiap kata dibacakan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Contohnya, ikan mas koki. Yang kedua, anak-anak harus perhatikan intonasinya ya. Intonasi itu adalah ketepatan nada. Sebaiknya saat anak-anak membacakan puisi, jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu pelan. Contohnya, di sebuah kolam di rumah kami terdapat ikan berwarna-warni. Yang terakhir, hal yang harus diperhatikan adalah ekspresi. Ekspresi itu adalah raut wajah. Nah, jadi sebaiknya saat membaca puisi, anak-anak harus menggunakan ekspresi yang sesuai dengan isi puisi. Jadi harus dibaca dulu tuh. Nah, cocoknya puisi itu dibacakannya harus seperti apa? Ekspresi itu ada senang, sedih, cemberut, marah, murung. Contohnya, warnanya cantik sekali. Selain hal-hal yang tadi telah disebutkan sama Bu Ani, membaca puisi juga harus menggunakan gerakan yang sesuai ya. Nah, seperti itu ya materi tentang puisinya. Nanti di hari lain akan ada guru yang memberikan contoh cara membaca puisi yang baik dan benar. Nah, selain
anak-anak harus bisa membaca puisi, anak-anak juga harus bisa membuat atau menulis puisi. Nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh guru yang lain. Sekarang Bu Ani sedang memegang penggaris. Nah, penggaris ini merupakan alat ukur yang baku. Alat ukur baku itu adalah alat ukur yang pasti ya. Nah, di dalam penggaris ada angkanya ya. Dari 0 sampai ini sampai 30. Penggaris itu beda-beda ya ukurannya. Nah, di dalam penggaris ada dua bagian, ada bagian atas sama bagian bawah. Bagian atas berwarna hitam itu menunjukkan ukuran dalam sentimeter. Kalau yang bawah, ini yang merah, yang tulisannya merah, itu menunjukkan ukuran dalam inci ya. Nah, ini Bu Ani punya cermin ya. Ukuran cermin Bu Ani adalah 12 cm. Cara ambilnya harus dari angka 0. Dilihat dari yang... Nah, benda kedua, Bu Ani punya kertas. Diukurnya mulai dari garis 0 ya, dari angka 0. Nah, kita baca ini. Ini 4. Nah, ukurannya 4 cm tapi lebih. Nah, ini garis yang kecil itu dinamakan milimeter. Nah, lebihnya berapa? Anak-anak tinggal hitung saja ya. Garisnya ada berapa nih sampai garis ini. Nah, nanti cara penulisannya pakai koma kalau yang lebih seperti ini. Ini ukurannya 4 lebih 6. Jadi ditulisnya 4,6 cm. Atau ditulis 4,6 cm. Nah, jadi satuan itu ada dua ya. Satuan yang akan kita pelajari hari ini, dua yaitu cm dan meter. Anak-anak, sentimeter bisa disingkat atau bisa ditulis menjadi cm, dan meter bisa ditulis menjadi m. Singkatannya m ya. Mengukur dengan meteran sama seperti tadi ya, seperti mengukur dengan menggunakan penggaris. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa kali ini kita akan mempelajari dua satuan panjang, yaitu meter dan sentimeter. Nah, kedua satuan tersebut memiliki hubungan. Maka dari itu, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan satuan panjang dari meter ke sentimeter. Nah, kita mengubah satuan panjang ya. Ini ada rumusnya atau aturannya. Ini rumus dasar ya, anak-anak harus ingatkan ini. Nah, ini ada tulisan bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kenapa seperti itu? Karena kalau dari meter ke sentimeter itu aturannya dikali 100 atau ditambah nolnya sebanyak 2 kali. Supaya lebih paham, Bu Ani tampilkan contoh lain. Nah, ini nomor 1. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, ini harus dirubah ya, ada perubahan ya. Yang tadinya meter harus diubah ke sentimeter. Nah, seperti yang tadi telah dikatakan, aturannya itu harus dikali 100 atau ditambah nolnya 2 ya, dari meter ke sentimeter. Nah, kita tulis, asalnya kan 2 meter, kita tulis 2, lalu tambahin nolnya 2. Nah, mudah ya. Lanjut soal yang lain. 3 meter diubah ke sentimeter. Nah, aturannya dikali 100. 3 kali 100. Kalau susah, kalau anak-anak tidak bisa mengalikan, tinggal tulis saja 3 tambahin nolnya 2. Nah, jadi isinya 300 cm. Selanjutnya, 4 meter sama dengan berapa senti? Tinggal tulis 4, tambahin nolnya 2. Terus ini 10 meter diubah ke sentimeter. Tinggal tulis angka 10, tambahin nolnya 2. Nah, jadi nolnya ada 3 ya. Ini dibacanya 1000. Jangan lupa tambahin titik. Terus ini 20 meter sama dengan titik-titik cm. Nah, tulis 20. Lalu tambahin nolnya 2, 1, 2. Nah, jadi 2000. Mudah ya. Nah, anak-anak harus hafal rumus dasarnya. Ini dari meter ke sentimeter ya. Selanjutnya hubungan satuan panjang dari sentimeter ke meter. Ada aturannya. Nah, ini kebalikannya ya. 100 cm sama dengan 1 meter. Kalau tadi dari meter, sekarang dari sentimeter ke meter. Nah, aturannya dibagi 100 atau angka nolnya dihapus sebanyak 2 kali atau dicoret 2 kali. Nah, ini kan asalnya 100 nih, 100 cm. Diubah ke meter jadi tinggal 1, kan nggak ada nolnya ya, dihapus nolnya. Untuk lebih jelasnya, ada contoh lain. Nah, ini. Dari sentimeter ke meter itu katanya harus dibagi 100. Kalau anak-anak nggak bisa, tinggal coret nolnya 2. Nah, gitu. Kalau anak-anak belum bisa pembagian, nah, aturan lainnya harus dicoret nolnya 2. Itu dari sentimeter ke meter. Ini jadi isinya 2 ya. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Kita lanjut.
300 cm sama dengan berapa meter ya? Tinggal coret isinya. Nah, yang ini 3. Kalau yang ini berapa ya? Tinggal coret aja nolnya 2, jadi 4. Kalau yang ini, nah tinggal coret nolnya 2, jadi tinggal 10. Jadi 1000 cm diubah ke meter itu jadi 10 meter. Ini ya coret ya. Soal terakhir, 2000 cm diubah ke meter, coret nolnya 2. Nah, jadi isinya 20. Mudah ya, insya Allah. Nah, ini ada gambar benda, ada gambar lemari. Ini lemari ke 1 ya, tingginya 115. Nah, kalau yang tadi itu pas ya, 100, 200, 300. Nah, kalau yang ini 115. Nah, coba kita lihat apa perintahnya. Perintahnya diubah ke meter. Nah, ini harus diubah ke meter. Asalnya sentimeter harus diubah ke meter. Nah, jadi berapa ya? Ini kan asalnya sentimeter, harus diubah ke meter. Nah, lihat aja ini kan ratusan. Nah, ini nilai ratusannya berapa? 100. 100 cm ke meter. Nah, diubah jadi berapa ya? Kalau 100 cm itu jadi 1 meter. Nah, ini 1 meter. Lebihnya berapa? Lebihnya 15. Nah, lebihnya 15. Kalau anak-anak sulit memahami, tinggal ini aja. Satunya pindahin ke sini. Terus ini ada angka 15. Nah, 15-nya pindahin ke sini, ke belakang. Mudah ya. Jadi isinya 1 meter lebih 15 cm. Ada soal yang lain. Selanjutnya, ini ada benda lagi nih. Ini kulkas merek Polytron. Tingginya 1 meter lebih 13 cm. Nah, kalau yang tadi mah dari sentimeter ya. Nah, sekarang soalnya dibalik. Nah, nih perintahnya diubah ke sentimeter. Kalau yang tadi diubah ke meter, sekarang diubah ke sentimeter. Jadi gimana ya? Kalau 1 meter lebih 13 cm itu berapa senti? Nah, tinggal gini aja, ini lebih mudah nih. Ini isinya 113. Kenapa? Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, lebihnya 13, tinggal 100 tambah 13, jadi 113. Atau kalau sulit dimengerti, ini kan ada angka 1, pindahin angka 1-nya ke sini. Set, nah ini ada angka 13, pindahin angka 13-nya ke sini. Nah, gitu ya, kalau misalkan penjelasan ke 1 tidak mengerti. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini masih ada kulkas, tetapi dengan merek yang berbeda. Ini mereknya LG. Tinggi kulkasnya 1 meter lebih 75 cm. Nah, suruhannya apa? Masih diubah ke centimeter. Ini isinya 175. 1 meter lebih 75 cm sama dengan 175 cm ya. Tinggal seperti ini aja. Ini 1 pindahin ke sini, terus ini 75. Nah, atau penjelasan keduanya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, ditambah 75, 100 tambah 75, ya isinya 175. Udah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, video pembelajaran tematiknya sudah selesai. Materinya cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.